Api dengan cepat membakar rumah yang dijadikan gudang bantuan sosial di Jalan Kemasan 3 Kepatihan Kulon Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Sebelum kebakaran, warga sempat mendengar suara ledakan dari dalam gudang. Sebanyak 7 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung selama 45 menit. Ada bahan-bahan yang di bawah menghalangi untuk masuknya personil. Kemudian ada peralatan-peralatan dari rumah yang semuanya terbakar. Rumah ini menjadi gudang bansos selama pandemi. Nantinya bansos akan disalurkan ke gereja-gereja di seluruh Solo Raya. Bahwa rumah ini difungsikan untuk logistik bantuan. Terus ini selama pandemi terutama ini digunakan untuk menampung bantuan-bantuan khususnya yang akan disalurkan di gereja-gereja di wilayah Solo Raya. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Akibat kebakaran, Jalan Kemasan 3 di Kepatihan Kulon Solo yang berdekatan dengan lokasi kebakaran ditutup sementara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Diduga karena korsleting listrik, sebuah pabrik sepatu di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar saat banyak karyawan tengah bekerja. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api melalap sebuah pabrik sepatu di Jalan Singo Menggolo, Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di gudang penyimpanan sepatu di lantai 2. Material yang mudah terbakar menjadikan api cepat membesar dan menyebar ke lantai 3 dan 4. Sedikitnya 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Yang terbakar ini bagian kantor di lantai 2 tadi. Lantai 2 awalnya di situ. Lantai 2 nanti langsung naik ke lantai 3. Berarti ini ada berapa lantai ya, Mas, yang terbakar ini? Kenapa? 2 lantai berarti yang terbakar. 2 lantai. Tadi ada karyawan ya, Mas? Sudah perkasih ada ini sudah diamankan situ, Mas. Total karyawannya berapa, Mas? Pernah kebakar juga ya? Dulunya pernah, tapi di bagian mana? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, kantor Bank Rakyat Indonesia unit Kudus, Jawa Tengah terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kantor Bank Rakyat Indonesia unit Kudus Kota siang tadi terbakar. Karena banyaknya material yang mudah terbakar, api cepat membesar. Enam unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Menurut saksi mata, kejadian bermula ketika kawasan Pasar Kliwon mengalami listrik padam. Saat penjaga mencoba menghidupkan generator listrik cadangan, tiba-tiba muncul asap dan percikan api. Mau ngidupin genset, di pojok itu ada asap. Gitu. Kita coba matiin di gudang, semprot pakai apa habis 2. Ternyata semakin gelap gak kelihatan. Sedangkan titik apinya itu terhalang oleh berkas. Itu kira-kira titik apinya dari apa, Pak? Titik apinya dari korsleting listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Koirudin, iNews melaporkan. Kabel listrik terbakar hingga menjuntai ke jalan raya terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Percikan api dari kabel yang terbakar nyaris mengenai pengendara yang melintas. Kabel listrik yang terletak di Jalan Kalisari Raya, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur terbakar pagi tadi. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik dan pohon. Kabel yang terbakar juga mengeluarkan percikan hingga membahayakan pengendara yang melintas.
sejumlah pengendara akhirnya memilih putar balik lantaran takut terkena kabel yang terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Bang, apa karena arus pendek atau apa sih Bang? Arusnya? Arus pendek. Arus pendek. Oh gitu. Artinya untuk akibat terbakarnya ini kan pada putus semua nih Bang. Ya. Terkendala itu di mana aja Bang? Yang mati listriknya Bang? Terkendala wilayah di wilayah Kalisari. Wilayah Kalisari aja. Pasca dipadamkan, petugas PLN membutuhkan waktu 2 jam untuk mengganti dan memperbaiki kabel yang hangus terbakar. Selama proses perbaikan, petugas terpaksa melakukan pemadaman aliran listrik di sepanjang Jalan Kalisari Raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, pemirsa, pasangan suami istri yang menyimpan jenazah putrinya di dalam rumah oleh tetangga sekitarnya dikenal jarang bergaul dan cenderung tertutup. Pasangan suami istri warga desa Pelakaran, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah yang menyimpan jenazah putrinya di dalam rumah dan tidak memakamkannya dikenal tertutup, serta jarang bergaul dengan tetangga sekitar. Namun almarhumah SAR yang merupakan siswi SMP Negeri 3 Moga diakui sebagai anak yang pandai dan mudah bergaul. Kondisi kesehatan SAR diketahui mulai menurun sejak 6 bulan lalu. Anaknya penurut, kemudian juga punya kecerdasan yang luar biasa. Anaknya baik. Riwayat kesehatannya seperti apa? Riwayat kesehatan secara apa ya? Kelihatan di penampilan itu apa? Dia karena menderita itu tadi kelainan paru-paru, akhirnya mengurangi aktivitas, kemudian nafsu makannya berkurang sekali. Diberitakan sebelumnya jenazah SAR remaja 14 tahun putri pasangan Rahmat dan Prihatin sengaja tidak dimakamkan dan hanya disimpan dalam kamarnya. Keluarga meyakini SAR masih hidup dan akan pulih kembali. Apa yang ada di benaknya jenengan? Apa pingsan? Apa? Jenengan ngerti mati suri nggak? Nggih. Apa? Oh, jenengan keyakinannya seperti itu. Rasa ning jenengan ning ati kuwi ana rasa sedih, jengkel, nangis. Sempat beredar kabar SAR sudah meninggal 2,5 bulan lalu. Namun hal itu dibantah oleh pihak keluarga yang mengatakan SAR baru meninggal sekitar 3 Januari. Kepala desa setempat yang ikut memandikan jenazah SAR memperkirakan ia meninggal sekitar 10 hari lalu. Kondisi jenazah ya sudah kaku. Sudah kaku? Iya. Kira-kira kalau menurut Ibu lama nggak meninggal? Nggak lama. Belum lama ya? Iya, kalau lama kan masih sudah membusuk. Ada bau busuk nggak waktu Ibu ngafan? Sedikit ada. Sedikit? Iya. Sudah ada sedikit? Iya. Jadi kalau prediksi Ibu ya belum lama ya? Ya belum lama. Tapi sudah meninggal ketika itu? Sudah. Setelah dibujuk dan diberi pengertian, keluarga akhirnya bersedia memakamkan SAR di dalam salah satu kamar rumahnya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Musisi Ardhito Pramono resmi menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus narkoba. Di hadapan media, ia meminta agar generasi muda tidak mencontoh perbuatan buruknya. Gianita Savandelia, istri Ardhito Pramono, enggan memberi komentar saat tiba di Polres Metro Jakarta Barat. Kedatangan istri Ardhito tersebut sekaligus menjadi kemunculan yang pertama di hadapan publik. Usai diperiksa, polisi resmi menetapkan Ardhito sebagai tersangka. Penyidik menyita barang bukti, 2 paket ganja seberat 4,8 gram dan 1 bungkus kertas papir serta 21 pil prazolam. Terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja, yang mana narkotika jenis ganja ini ya didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang ya, yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan kronologi singkat terkait pengungkapan kasus ini tentunya berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan
tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikannya memang mengarah kepada tersangka sering menggunakan narkotika jenis ganja. Penangkapan Ardhito bermula dari sebuah operasi di wilayah Jakarta Barat. Saat ini, polisi masih memburu seorang tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus narkoba musisi Ardhito Pramono. Ardhito dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kereta Komuter Indonesia belum menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Informasi yang beredar masih berupa usulan dari berbagai pihak dan kini masih dalam tahap pengkajian. Tarif kereta komuter lain direncanakan naik dari harga semula Rp3.000 menjadi Rp5.000 per tanggal 1 April 2022. Nantinya, kenaikan tarif KRL sebesar Rp2.000 ini ditujukan untuk perjalanan 25 km pertama, sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp1.000. Kenaikan harga tarif kereta komuter ini diusulkan oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, PT Kereta Komuter Indonesia menanggapi usulan kenaikan harga tersebut. Pihak KCI menyebut kenaikan harga masih bersifat usulan dan saat ini masih dalam tahap pengkajian. Ini yang saya sampaikan bahwa kalau kita mendengar full FGD kemarin, kita tahu bahwa ini baru usulan, kajian, hasil kajian, kemudian usulan gitu ya. Dan ini masih terus dikaji dan semoga nanti kita bisa mendapatkan informasi terus-menerus. Bahkan saya sangat terbuka dengan teman-teman media, nanti mungkin khusus untuk penyesuaian tarif ini, nggak apa-apa kita diskusi apa yang kami dapat update dari berbagai survei ataupun usulan dari pengguna, ini bisa kita share terus. PT KCI memastikan saat ini belum ada keputusan mengenai kebijakan kenaikan tarif yang diambil. Sebelumnya Kementerian Perhubungan mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini berkunjung ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok, Presiden meninjau penataan sejumlah infrastruktur untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2022 Maret mendatang. Tiba di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid, Presiden Jokowi yang didampingi sejumlah menteri langsung mengecek sejumlah fasilitas bandara yang akan digunakan sebagai akses masuk Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi penonton dan peserta MotoGP Mandalika 2022. Usai mengecek fasilitas bandara, Presiden kemudian meninjau pembenahan jalan dan penataan sejumlah fasilitas menunggangi motor custom miliknya. Jokowi ingin memastikan akses sepanjang bandara hingga sirkuit Mandalika sudah dipercantik untuk menyambut gelaran MotoGP. Kita datang ke sini itu dalam rangka melihat perbaikan-perbaikan yang disiapkan dalam rangka MotoGP di bulan Maret. Baik itu yang berkaitan dengan persiapan kedatangan di airport, mulai dari masuknya seperti apa, sudah PCR atau belum, sudah vaksinasi atau belum, kemudian juga simulasi untuk loading unloading seperti apa, dan yang kedua yang berkaitan dengan penataan landscape dari bandara menuju ke Mandalika. Dalam kunjungannya ke Lombok, Presiden juga meninjau lokasi sarana hunian pariwisata berupa homestay di Dusun Ebangah dan Gerupuk Desa Sengkol. Homestay dibangun untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2022. Rapat sinkronisasi Panitia Nasional MotoGP 2022 digelar untuk mempercepat kesiapan sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas penunjang. Panitia akan fokus pada 9 isu dalam persiapan ajang MotoGP di sirkuit Mandalika itu. Memaksimalkan persiapan pelaksanaan MotoGP 2022, Panitia Nasional menggelar rapat sinkronisasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
9 isu utama dibahas dalam rapat ini, diantaranya kesiapan akomodasi penginapan, pelebaran jalan, penataan jalan bypass Bizam Mandalika, transportasi jalur udara laut, progres vaksinasi, penerapan prokes, mitigasi bencana dan fasilitas penunjang sirkuit, serta penempatan UMKM. Persiapan akan dipercepat dan kendala akan diselesaikan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penonton, termasuk kru maupun pembalap MotoGP. Tadi sudah disampaikan, 9 isu itu semua on progress, jadi semuanya bisa disolusikan. Mengenai UMKM, kita sudah berbagi tugas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menangani sisi digitalnya, sementara Kementerian Koperasi dan UKM menangani yang fisikal. Dan ini dikurasi dibantu oleh Bank Indonesia. Dan termasuk kita cek adalah kesiapan Sarhunta yang ada di sekitar Mandalika ini kurang lebih 300 dan di 3 Gili ada 98. Termasuk dukungan untuk UMKM, nanti tempatnya di mana, baik itu tempatnya yang ada di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit. Pelaksanaan Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika akan berlangsung 18 hingga 20 Maret 2022. Sebelumnya pada bulan Februari dijadwalkan tes resmi MotoGP di sirkuit tersebut. Dari Lombok Tengah NTB, Nadia Raisa, Sensri Penggabayan, iNews melaporkan. Real Madrid lolos ke final Piala Super Spanyol usai menyingkirkan Barcelona. Informasinya akan hadir usai jeda.